Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Surya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika, dengan nomor NRP 21216031. Di sini saya akan menjelaskan tentang approximation trigonometric polynomial atau pendekatan oleh trigonometri polinomial. De Fourier berperan penting pada teori ini karena area yang berkaitan dengan fungsi aproksimasi, fungsi pendekatan, biasanya adalah fungsi sederhana, yaitu dengan fungsi fx yang memiliki interval x lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Dapat direpresentasikan pada interval dari De Fourier sebagai berikut, yaitu fx sama dengan A0 ditambah sigma n dari mulai 1 lalu buka kurung dikali A0 cos nx ditambah bn sin nx. Ini adalah pendekatan dengan memberikan fx pada persamaan di atas dengan memilih nilai n bebas dan tetap menjaga nilainya. Lalu kita dapat memastikan apakah persamaan ini adalah pendekatan terbaik dari polinomial trigonometrik dengan derajat yang sama, yaitu n. Kemudian fungsinya sebagai berikut saat nilainya tetap. Fx sama dengan A besar 0 ditambah sigma n mulai dari sama dengan 1. A n cos nx ditambah bn sin nx saat nilainya tetap. Pendekatan terbaik adalah yang memiliki error sekecil mungkin, sehingga kita harus memilih nilai maksimal dari mutlak fx dikurangi fx. Tapi hubungan dengan De Fourier yang lebih baik untuk memilih definisi dari pengukuran error antara f fungsi yang pertama dan f fungsi yang kedua pada interval x lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan pi. Sehingga dapat ditulis menjadi errornya yaitu E sama dengan integral min pi hingga pi f dikurangi f kuadratkan dx. Lalu kita dapat menggambarkan bagaimana grafik antara f fungsi pertama dan f fungsi kedua. Berikut adalah grafik dari error pendekatan fungsinya, yaitu fungsi f pertama dan persamaan f kedua. Ini disebut square error atau error minimum dari f relatif menuju fungsi f dengan interval x lebih dari sama dengan min pi dan kurang dari sama dengan pi, sehingga error yang dihasilkan lebih besar dari sama dengan 0. Lalu dengan n yang nilainya tetap, kita memerlukan determinan dari koefisien persamaan yang kedua, yaitu error minimum sejak f dikurangi f min f pangkat kuadrat sama dengan f kuadrat min 2f f ditambah f kuadrat, sehingga kita dapat memiliki errornya yaitu integral kurang integral mulai dari min pi
hingga pi dengan f kuadrat dx dikurangi 2 integral dari min pi hingga pi f dx ditambah integral min pi hingga pi f kuadrat dx. Itu persamaan yang keempat. Lalu dengan kita mengkuadratkannya dan digabungkan dengan integral persamaan yang keempat dan mengevaluasi integral yang muncul, kita dapat memberikan integral dari cos kuadrat nx dan sin kuadrat nx dengan sin kuadrat nx, sehingga n-nya lebih dari sama dengan 1 dengan pi yang sama. Sehingga didapatkan persamaan integral dari min pi hingga pi f kuadrat dx sama dengan, yaitu integral min pi hingga pi kali a0 ditambah sigma n mulai dari sama dengan 1 kurung n an cos nx ditambah bn sin, lalu dikuadratkan dx sehingga sama dengan pi kali 2a dari 0 hingga 2 ditambah a1 hingga 2, sehingga nilainya dapat dimisalkan, yaitu a dari n hingga 2 ditambah b1 2 hingga bn2 tutup kurung. Sekarang kita memasukkan persamaan kedua integral dari f di persamaan keempat dengan memberikan integral dari f cos nx, demikian juga dengan f sin nx seperti formula Euler, sehingga errornya yaitu min pi, integral min pi hingga pi f kuadrat dx dikurangi 2 pi 2 a0 dikali a0 ditambah sigma n mulai dari sama dengan 1 an ditambah bn kali bn tambah pi 2a02 ditambah sigma n dari sama dengan 1 kali a n 2 tambah b n 2. Kita sekarang memiliki an yang sama dengan an dan bn sama dengan bn pada persamaan kedua. Lalu pada persamaan yang kelima, yang ini persamaan kelima, kita dengan membatalkan integralnya pada barisan pertama dengan koefisien dari f adalah square error, yaitu error minimum, dapat dituliskan error minimum yaitu seperti ini, dan error minimum adalah integral min pi hingga pi f kuadrat dx sama dengan pi
2A 0 dari hingga 2 ditambah sigma N sama dengan 1, 2AN tambah BN 2. Lalu kita mengurangi persamaan yang keenam dari persamaan kelima dengan integralnya yang dikeluarkan, sehingga kita mendapatkan AN kuadrat, yaitu dikurangi 2AN kali AN ditambah A2N, sehingga AN kurangi AN kuadrat yang hampir sama serupa dengan BN kurangi BN kuadrat, sehingga error dikurangi error minimum square error, yaitu P kurung dikali A0 ditambah A0 kuadratkan ditambah sigma N mulai dari sama dengan 1, AN dikurangi AN dikuadratkan lalu ditambah dengan BN dikurangi BN kecil dikuadratkan. Karena jumlah kuadrat bilangan real di sebelah kanan tidak boleh negatif, maka tidak boleh negatif. Error minimum yang gini sehingga menjadi error lebih besar dari sama dengan error minimum, dan error ini hanya jika dapat bisa digunakan hanya jika saat A0 sama dengan A0 dan BN sama dengan BN. Ini membuktikan fundamental property minimum dari jumlah partial direct Fourier ya, dan error pada kuadrat minimum adalah error pada kuadrat minimum adalah fungsi persamaan kedua dengan yang tadi N nya tetap, relatif F pada interval dari X lebih dari sama dengan min P kurang dari sama dengan P adalah minimumnya jika hanya koefisien F nya pada persamaan kedua, dan untuk error minimumnya dituliskan seperti pada persamaan keenam. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.